Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kedua materi Pramuka Penggalang kita dari Pangkalan SD Pondok Ranji 4, Gudep M Syafi'inya Gang Serang, nomor Gudep 05007 05008 akan membahas pendahuluan apa itu tentang penggalang. Ya, pendahuluan yang pertama adalah pendidikan kepramukaan. Apa itu pendidikan pramukaan? Yaitu proses pendidikan di luar sekolah atau keluarga, di mana dilaksanakannya di alam terbuka dalam kegiatan menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, di mana terbentuknya watak, kepribadian, dan akhlak mulia. Jadi tujuannya adalah membentuk watak dan kepribadian dan akhlak mulia. Prinsip dasar kepramukaan. Apa itu prinsip dasar kepramukaan? Nah, diantaranya ini ada 4 ya, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri sendiri, taat kepada kode kehormatan pramuka. Dan tadi kan ada prinsip dasar dan metode. Nah, sekarang metode pramukaan itu apa sih? Nah, metode pramukaan adalah sistem tanda kecakapan, yaitu adik-adik akan menjalankan ada 3 tahapan, yaitu ada SKU, syarat kecakapan umum. Nah, adik-adik itu harus memiliki buku SKU. Kemudian yang kedua, SKK, syarat kecakapan khusus. Nah, ini harus dimiliki juga. Dan terakhir adalah SPG, syarat pramuka Garuda. Jika adik-adik terus eksis di kegiatan pramuka, insya Allah kalau kalian tekun, rajin, mengasah skill, bisa mengikuti syarat pramuka Garuda. Ya. Untuk SKU sendiri ada 3 tahapan, yaitu ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Ini sampai tingkat SMP. Ya, kemudian SKK, syarat kecakapan khusus, di mana adik-adik nanti tandanya adalah satu tanda kecakapan khusus itu adalah berwarna merah, karena adik tingkat penggalang ya, berwarna merah, di mana ada masing-masing bentuk. Kalau lingkaran itu purwa, kalau kotak itu madya, segi 5 itu utama. Jadi ada tingkatannya juga. Misalnya adik-adik ini kelas 5, untuk kemah yang pertama ini akan mendapatkan TKK purwa yang pertama. Nanti kalau udah misalnya itu kan biasanya persami. Tapi kalau misalnya sudah mengikuti berikutnya 2 kali, nah itu akan mendapatkan TKK madya. Nah, kalau udah yang lama nih, ini biasanya durasinya lama nih. Kalau utama itu bisa 5 hari, ya bisa 5 hari. 5 hari berkegiatan ini dapat ini. Kemudian pramuka Garuda. Pramuka Garuda ini biasanya dapat medali yang logonya seperti ini. Logonya burung Garuda. Ini udah tingkatan tertinggi, baik dari siaga, penggalang, penegak, pandega. Akan mendapatkan ini medali ini. Ini biasanya anak terpilih ini ya. Berikutnya, kepenggalangan. Apa itu tentang kepenggalangan? Yang pertama, filosofi. Peserta didik usia 11 sampai 15 tahun menuju dewasa ke remaja. Menuju dewasa sampai remaja ya. Makanya filosofinya itu adalah penggalang itu usianya 11 sampai 15 tahun. Kemudian kiasan dasar. Apa itu kiasan dasar? Kenapa namanya penggalang? Diambil dari gambaran perjuangan bangsa meraih kemerdekaan, yaitu masa menggalang persatuan pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itulah makanya diambil dari mana kata-kata penggalang itu, menggalang persatuan. Kemudian ketiga, sifat karakter peserta didik. Yang pertama, sangat bangga bila mendapatkan pujian.
Kedua, suka berkelompok dengan teman sebayanya. Ketiga, itu cepat bosan. Keempat, menyukai hal-hal baru. Nah, ini sifat karakter peserta didik usia 11-15 tahun kayak seperti itu. Jadi nggak bisa kalau yang pakai modelnya itu aja gitu ya. Sekarang harus yang model baru, dikemas packagingnya baru biar lebih menarik. Kemudian keempat, sifat kegiatan. Pertama, patriotisme. Nah, ini untuk tingkat penggalang ini ada rasa patriotisme nih ya. Seperti pahlawan itu ya. Kemudian ada petualangan. Nah, ini sering anak-anak sering suka nih. Kalau untuk teori itu biasanya jarang hadir, tapi kalau ada ajak kemah, nah ini kalau bertualang itu ya ke hutan, ya kan senang aja dia. Kemudian kompetisi regu, biar menjadi regu yang terbaik gitu ya. Kemudian ada pentas seni, menunjukkan aktualisasi diri, mau nyanyi atau stand up atau apalagi biasanya anak-anak gitu ya. Kadang-kadang ngelawak bareng gitu kan atau apa unjuk tampil apa dance gitulah yang anak seperti sekarang itu. Kemudian kompetensi perorangan. Ini biasanya ada perorangan yang ada yang jago-jago, beberapa anak yang jago memiliki apa bakat tersendiri ini biasanya. Kemudian ada terakhir kepedulian. Ya, ini ada contohnya aja sifat kegiatan kepedulian. Biasanya kalau penggalang itu peduli sesama temannya gitu. Makanya beberapa ada kegiatan sifatnya menolong orang. Ini ada rasa empatinya tinggi. Kemudian di organisasi kelima ada organisasinya itu ya diantaranya pasukan penggalang. Pasukan penggalang ini biasanya disebutkan pasukan ada 4 regu. Nah, pasukan itu 4 regu, satu regu itu 8 anak ya, 8 anak. Jadi 8 kali 4 32 orang satu pasukan. Nah, satu pasukan itu biasanya dipimpin nanti ada pratama. Kemudian pemimpin regu biasanya disingkat pinru. Pinru itu dipilih dari anggotanya. Dipilih dari anggotanya siapa untuk memimpin regunya. Kalau untuk regu putra itu biasanya binatang, kalau untuk putri itu nama-nama bunga. Ya, tapi yang bagus-bagus namanya ya. Dewan pasukan. Dewan pasukan ini dari Pinru, Wapinru, nanti ada pembina dan pembantu pembina. Kemudian ada Dewan Kehormatan, ini hampir sama. Ini untuk Dewan Kehormatan untuk apa? Misalnya ada temennya nih untuk melantik mendapatkan tanda kecakapan itu biasanya ada Dewan Kehormatan nih siapa-siapanya teman-teman kamu yang layak nih misalnya jago menyanyi misalnya ada yang jago nyanyi. Nah ini Dewan Kehormatan ini tugasnya biasanya menilai nih cocok nih nanti diajukan kepada pembina atau gurunya. Itu kakak ini ada teman kita nih guanya bagus, nah itu diusulkan nanti mereka yang bisa menilai gitu ya. Dan majelis penggalang ini biasanya untuk musyawarah, itu sama ada pinru, wapinru, nanti tetap didampingi oleh pembina dan wakil pembina pasukan biasanya ini ya biasanya di guru-guru ya pembina pasukan. Baik, itu saja menurut kakak untuk materi kali ini. Ucapkan terima kasih, tetap belajar. Sebelum kita masuk ke itu, yang penting siapkan apa SKU-nya ya, SKU-nya SKU penggalang itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.